Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadil muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa karamati fid darini amin. Babun fil mushafi yusafaru bihi ila ardil adu. Bab tentang mushaf yang dibawa safar dengannya ke negeri musuh. Pergi perang misalnya, boleh nggak bawa Quran, boleh nggak bawa mushaf, yang ada kemungkinan akan dijadikan salah satu bahagian yang akan dirampas dari kaum muslimin dan akan dihinakan. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaika wa hadatsana Abdullah bin Muslim al-Qanabi an-Malik an-Nafi' anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Qur'an ila ardil adu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyusafaru bil Quran, bahwa dibawa safar Al-Quran ke negeri musuh. Babu fima yustahabu minal juyus wa rufaqa was saraya. Bab tentang hal-hal yang disunahkan, yang dianjurkan kepada pasukan, kepada teman-teman safar, rufaqa teman dalam perjalanan, was saraya dan pasukan-pasukan yang dikirim yang tidak disertai Nabi itu disebut dengan sariyah, jamaknya saroya. Nah, Sanadikum ilaika qala hadatsana Zuhair bin Harb Abu Khaitamah qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Abi qala sami'tu Yunus an Zuhri an Ubaydillah bin Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu sahabati arba'atun wa khairu saraya arba'umi'atin wa khairu juyushi arba'atul alaf wa la yughlaba 12,000 min qillatin. bising. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pertemanan itu berempat, bukan 3 serangkai tapi 4 serangkai. Jadi enggak sesuai dengan pepatah Minang, 3 tumpu sejarangan, 3 tumpu 3 tali sapilin, tapi 4. Khairus sahaba arba, sahabat terdekat Nabi 4. Nah, wa khairus saraya, ini kalau buka bisnis berempat, yang bertiga, yang pula berdua, berempat. Bikin sebuah apa namanya itu, kongsi misalnya, atau perjalanan, atau usaha, atau yayasan. Wa khairus saraya, sebaik-baik pasukan 400. Saraya itu pasukan kecil, ada maknanya pasukan kecil, ada maknanya pasukan yang tidak ada Nabi di dalamnya. Kalau makna di zaman Nabi, pasukan yang tidak ada Nabi saraya. Kalau sekarang berarti pasukan kecil itu 400 yang terbaik. Sebaik-baik juyus, pasukan besar 4.000. Tidak akan dikalahkan pasukan 12.000 karena jumlah sedikit. Tapi bisa kalah karena kesombongan, bisa kalah karena tidak tertib dengan peraturan, dengan amir, bisa kalah karena tidak tahu strategi perang. Tapi karena sedikit nggak pernah kalah. 12.000 itu udah jumlah besar.
Babun fi du'ail musyrikin. Bab doa orang-orang musyrik. وبالسند قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعرب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في البيع والغنيمة نصيب إلا أن يهاجروا مع المسلمين فإن هم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. Doa musyrikin maknanya bukan doa tapi mengajak. Bab dalam bab ajakan-ajakan yang bisa kita tawarkan kepada non-muslim ketika perang. Ajakannya bertahap. Seperti hadis di bawah ini dari Sayyidina Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya adalah Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran, apabila beliau melantik seorang amir, seorang panglima di atas sariyatin, pasukan kecil, au jaisin atau pasukan besar, ausahu, niscaya berpesan ya Nabi kepada amir tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi khassati nafsi, terutama dirinya sendiri, wa biman ma'ahu, dan orang-orang yang ada bersamanya dari kaum muslimin, khairan, akan memperlakukan secara baik. Nabi berpesan kepada amir dengan orang-orang yang bersamanya dari kaum muslimin, khairan, diperlakukan secara baik. Wa qala, berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza laqita aduwaka, apabila kamu ketemu dengan musuhmu dari orang musyrik, pada ajaklah mereka, ajak olehmu akan mereka kepada satu dari tiga hal. Atau riwayat yang lain bukan khisal tapi khilal, maknanya sama, tiga perkara. Fa ayyatuha ajabuka, maka mana saja darinya tiga mereka kabulkan kamu, mereka penuhi kamu kepadanya ajakan salah satu, faqbal minhum, maka terimalah olehmu dari mereka, wa kufa anhum, tahan dirimu dari mereka. Satu, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Fa'in ajabuka, maka jika mereka mengabulkan kamu, memenuhi atau memenuhi akan ajakanmu, faqbal minhum, terima olehmu dari mereka akan Islam, wa kufanhum, tahan dirimu dari mereka. Summaduhum ila tahawul, kemudian ajaklah mereka untuk pindah, min darihim, dari kampung mereka, dari negara mereka, ke daril muhajirin, yaitu ajak pindah ke Madinah. Wa alimhum, dan beritahukan olehmu kepada mereka, annahum, sesungguhnya mereka, in fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal demikian, Islam, kemudian bergabung dengan pasukan, pergi ke Madinah, menetap di Madinah, mereka akan mendapatkan fasilitas berikut. Satu, annalahum malil muhajirin, sesungguhnya hak mereka sama dengan hak muhajirin, akan dapat gaji dari Baitul Mal.
Wa anna alaihim ma'alal muhajirin, dan kewajiban mereka sesuatu yang diwajibkan kepada muhajirin. Enggak ada bedanya. Mau Islam duluan, mau Islam belakangan, itu sama halnya. Fa in abau, maka jika mereka enggan, waqtaru darahum, dan mereka memilih negeri mereka, tetap bertahan di negerinya tapi Islam, maka beritahukan olehmu kepada mereka annahum, sesungguhnya mereka, posisi mereka, yakunun ka'arabil muslimin, adalah mereka seperti orang-orang Arab pedalaman dari kaum muslimin. Dia seperti orang Arab dusun. Yujra alaihim hukmullah, diberlakukan kepada mereka hukum Allah, alladzi yajri 'alal mu'minin, hukum yang berlaku kepada orang beriman. Wala yakunu lahum, dan tidak ada hak bagi mereka pada harta fai', tidak juga pada harta ghanimah, nasibun, jatah. Jadi apabila ada harta datang ke kota Madinah, masuk ke Baitul Mal, mereka tidak masuk daftar untuk mendapatkannya, baik harta ghanimah ataupun harta fai'. Harta ghanimah adalah harta yang didapatkan dengan perang, sementara harta fai' adalah harta yang didapatkan tanpa perperangan. Misalnya mau membunuh atau menyerang satu suku, sukunya dah kabur duluan, itu hartanya harta fai'. Nah, kecuali ayyujahidu ma'al muslimin, kalau mereka ikut berjuang bersama kaum muslimin. Kalau dia ikut pada periode itu dalam perang, maka dia dapat jatah saat perang itu saja. Kalau muhajirin sama ansar beda. Kalaupun mereka enggak ikut perang, maka akan mereka tetap dapat harta dari Baitul Mal, tunjangan. Fa inhum abau, jika mereka enggan, enggak mau masuk Islam, pada uhum ila i'ta'il jizyah, ajak olehmu mereka untuk bayar pajak. Fa in ajabu, jika mau mereka memenuhinya, faqbal minhum, terima olehmu dari mereka, wa kufa anhum, tahan tindakanmu kepada mereka. Fa in abau, jika mereka enggak mau juga, pilihan ketiga, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wa qatilhum, perangilah mereka. Wa idza hasarta ala hisnin, jika kamu, apabila kamu telah mengepung orang-orang yang ada di dalam benteng, fa araduka, lalu mereka ingin kepadamu, antunzilahum, bahwa engkau menempatkan mereka, memperlakukan mereka atas hukum Allah. Misalnya mereka menyerah, kata mereka pasrah dengan hukum Allah, fala tunzilhum, maka jangan kamu tempatkan mereka kepada hukum Allah. Kenapa? Fa innakum la tadruna ma yahkumullahu fihim, karena kalian tidak tahu apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah tentang mereka. Akan tetapi anziluhum, perlakukanlah mereka sesuai dengan hukum kalian. Nah, apa kesepakatan kalian bersama pembuka masyarakat? Maksudnya pembuka masyarakat ikut perang, orang-orang terdepan musyawarah bagaimana kita memperlakukan dari tawanan ini. Apakah kita bunuh, atau kita bebaskan, atau kita terima pajaknya, atau damai dan sebagainya. Sumakdu fihim ba'du ma syi'tum, kemudian putuskanlah tentang nasib mereka setelah itu apa saja yang kalian mau. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, qala Alqamah, saya sebutkan hadis ini kepada Muqatil bin Hayyan, kata beliau, haddatsani Muslim qala Imam Abu Daud, dia adalah Ibnu Haisam dari Sayyidina Nu'man bin Muqarrin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan hadis Sulaiman bin Buraidah. Ada 3 sahabat meriwayatkannya hadis.
وبسندكم إليه قال حدثنا أبو صالح الطاقي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تقتلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. Diriwayatkan dari Sayyidina Sulaiman bin Buraidah dari ayah beliau Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah, dan perangilah oleh kalian orang yang kufur dengan Allah. Berperanglah dan jangan pernah mencurangi musuh. Takdiru. Mencurangi musuh maksudnya adalah menjanjikan damai. Ketika dia sudah nyerah, kita bunuh. Itu namanya takdiru, enggak boleh. Wala taulu, jangan melakukan gulul, menyembunyikan rampasan perang atau mengambil sebelum dibagi. Wala tumatsilu, jangan kalian melakukan mutilasi. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh orang tua. Jangan membunuh anak-anak. Walidan ada maknanya maulud, ada maknanya walid. Di sini maknanya maulud. Jangan bunuh anak-anak. Hadis. Wabisanalikum ilaihi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Adam wa Ubaidullah bin Musa an Hasan bin Shalih an Khalid bin Fizri qala hadatsani Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala intaliqu bismillah wa billahi wa la millati Rasulillah wa la taqulu shaykhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la imratan wa la taqulu wadummu ghana'imakum wa aslihu wa asinu innallaha yuhibbul muslimin. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkatlah kalian dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, di atas agama Rasulullah. Jangan membunuh orang tua fanian yang sudah renta. Jangan membunuh anak-anak tiflan, sobi maksudnya. Jangan terus membunuh orang kecil, sagiran, walaupun masih sudah balik tapi kecil. Jangan membunuh wanita, jangan melakukan gulul. Kumpulkanlah rampasan perang kalian, perlakukan mereka secara baik. Aslihu, perbaikilah urusan kalian. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Bab fil harki fil biladil adu. Bab tentang membakar di negeri musuh. Boleh enggak sistem perang itu membakar-bakar? Hadis. Wa bisanalikum ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Laits an-Nafi' an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harraqa nakhla bani Nadir wa qata'a wa hiya al-buwairah fa anzalallahu azza wa jalla ma qata'tum min linatin aw taraktumuha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membakar kebun korma milik Bani Nadir. Ketika Bani Nadir dikepung, mereka susah kali untuk menyerah. Untuk menimbulkan rasa takut kepada mereka, Nabi membakar kebun kormanya dan Nabi menebanginya. Wahia Buwairah. Wahia Buwairah tasghir, sebuah tempat yang di sanalah kormanya Bani Nadir. Jadi dianya kebun korma, yang dimaksudkan adalah kebun korma Buwairah, nama sebuah tempat. Maka Allah turunkan firman-Nya, ma qata'tum min linatin, tidaklah kalian menebang daripada pohon atau kalian biarkan akarnya. Itu semuanya dari perintah Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan hadis ini, kalau diperlukan untuk bakar-membakar, memang diperlukan untuk kepentingan perang, hukumnya boleh. Hadis. Wabisanani pemilik qala hadatsana Hannad bin Sari an Ibnu Mubarak an Salih bin Abil Akhdar an Az-Zuhri qala Urwah haddatsani Usamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaihi fa qala aghir ala ubna subahan wa harriq. Diriwayatkan dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada beliau. Apa kata Nabi? Aghir. Aghir maknanya igharoh ala ubna dan dhamma hamzah, kemudian qasar isim maksur,
sebuah tempat di Palestina, letaknya antara Asqalan dan Ramallah. Sobahan hala ghaflatihim, pada waktu pagi. Aghir serang oleh Wahai Usama akan Ubna, nama tempat di Palestina antara Asqalan dan Ramallah. Sobahan di waktu pagi, waharrik, dan bakarlah. Nanti boleh membakar untuk kepentingan perang. Misalnya dikembali qala hadatsana Abdullah bin Amr al-Ghazzi sami'tu Aba Musirin qila lahu ubna qala nahnu a'lamu hiya yubna fi Palestin. Aku pernah mendengar Aba Musir dikatakan kepada lu ubna qala nahnu a'lam, kami lebih tahu kalau ubna dia adalah yubna di Palestin. Disebutkan dalam hadis ubna di Palestina namanya Yubna, sebuah daerah di Palestina. Babun fi ba'sil uyun, bab dalam hal mengutus mata-mata. Misalnya dikembali qala hadatsana Harun bin Abdillah qala hadatsana Hasyim bin Qasim qala hadatsana Sulaiman yakni Ibn al-Mughirah an Thabit an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ba'atha yakni an-nabiyya busbasata ainan yanzuru ma sana'at khairu Abi Sufyan. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala telah mengutus, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan seseorang bernama Busbasa. Ainan sebagai mata-mata, yanzuru memperhatikan ia Busbasa akan apa yang dilakukan oleh Ir itu adalah rombongan dagang, namanya Ir, milik Sayyidina Abi Sufyan sebelum beliau masuk Islam. Hadis Babu fi ibni sabil ya'kulu min tamri wa yashrabu min al-laban idza marra bihi. Bab tentang Ibnu Sabil, musafir, dia boleh makan dari korma, minum dari susu apabila melewatinya. Bagi melakukan safar perut lapar, kemudian ada rambutan agak miring ke jalan, berhenti dulu ambil rambutannya, boleh makan. Kemudian nampak sapi orang, perah susunya, minum, itu boleh atau enggak. Bukan masuk dalam kedai orang. Hadis وبسند من قال حدثنا أياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أهلكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوت صلاة فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila mendatangi oleh salah seorang kalian di atas masyiyah, kawanan hewan ternak, fa in kana fiha sahibuha, jika ada padanya kawanan hewan ternak pemiliknya, falyastazinhu, hendaklah ia minta izin kepadanya. Pak, izin Pak, saya mau minum meras susu kambing Bapak. Fa in azina lahu, maka jika mengizinkan ia pemilik baginya seorang, fal yahtalib, hendaklah dia memerasnya, wal yashrab, hendaklah dia meminumnya. Fa illam yakun fiha, jika tidak ada ia pemilik padanya hewan ternak, fal yusawwid, hendaklah dia berteriak 3 kali. Oh, ya ada orang enggak? Gitu. Kalau dia bilang ada, fa in ajabahu, maka jika dia menjawab akannya, ternyata orangnya sedang tidur di saung misalnya, fal yastazinhu, minta izin sama dia. Wa illa, jika tidak ada jawaban, falyahtalib, peras saja, wal yashrab, silakan minum tapi jangan dibawa. Minum di tempat boleh. Begitulah kondisinya. Kita jalan kehausan, kemudian ada keran depan rumah orang, minta izin dulu, minta air Pak, tuh isi air mobil habis, atau dia pengen minum, atau dia pengen wudu, apa saja kepentingan doruri. Kalau izin, kalau ada orang yang minta izin, kalau nggak ada,
ambil saja. Cuman Imam Abu Dawud mengkiaskan di sini kepada tanaman. Nah, bukan hanya minuman tapi tanaman juga. Hadis. Wa bisanadikum ila qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'az al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Abi Bishr an Abbad bin Shurahbil qala asabatni sanatun fadakhaltu ha'itan min hitanil Madinah fafaraqtu sunbulan faakaltu wa hamaltu fi thawbi wa ja'a sahibuhu fadarabani wa akhadha thawbi fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma 'allamta id kana jahilan wa la at'amta id kana ja'ian aw qala saghiban wa amaru faradda alayya thawbi wa atani wasqan aw niswa wasqin min ta'amin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abbad bin Surahbil, kata beliau, asabatni sanah, menimpa akan aku oleh rasa lapar. Menimpa akan aku oleh rasa lapar, maka aku masuk ke dalam sebuah kebun dari kebun-kebun kota Madinah. Fafaraktu sumbulan, faraktu artinya aku goyang. Aku goyang sebuah tangkai. Akhirnya ketika digoyang jatuh buahnya. Pakal tu aku makan. Wahabal tu aku bawa fisaubi dan pakaianku. Datanglah pemiliknya kebun, padarabani, dia pukul aku. Wa akhadha thawbi, beliau ambil pakaianku. Dia ambil bajunya sebagai ganti. Waktu itu kan mahal pakaian. Pada itu pada itu maka aku mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka berkata ia Nabi kepada orang tersebut. Faqala lahu, berkata ia Nabi kepada orang yang memukul tersebut. Ma 'allamta iz kana jahilan. Kenapa tidak kamu beritahu ketika dia tidak tahu? Wala at'amta iz kana ja'ian. Kenapa tidak kamu kasih makan ketika dia lapar? Jadi enggak boleh memukul. Tanya dulu, tahu enggak? Kenapa kamu ngambil isi kebun saya tanpa izin? Kalau dia bilang saya nggak tahu, hukumnya kasih tahu, nggak boleh ngambil-ngambil punya orang. Kalau dia bilang lapar, kasih dia makan. Jadi nggak boleh memukul langsung. Au qala saghiban. Saghiban itu sama najaian. Wa amarahu, memerintahkan ya Nabi akannya pemilik kebun. Faradda alayya thawbi, maka dia kembalikan kepadaku pakaian aku. Wa atani wasqan, Nabi beri aku satu wasak atau setengah wasak dari makanan. Jadi di sini baginda Nabi SAW itu tidak memberikan hukuman secara langsung terhadap pencurian yang jumlahnya kecil karena faktor lapar. Nah, tidak seperti hukum yang ada di tempat kita, pencuri ayam dipukulin, pencuri ubi dipukul karena kelaparan. Nah, jadi ada perkara yang dicuri, misalnya emas di dalam rumah, itu memang niat dia mencuri. Tapi kalau dia sambil jalan-jalan dikasih makan ayam, ditangkap, dijual, itu nggak bisa dipotong tangannya. Kita harus selidiki dulu kenapa dia lakukan itu. Tapi kalau sengaja malam-malam masuk dapur ambil tabung gas, itu memang minat. Nah, ada rencana itu berarti. Ini sambilan di kebun orang, di jalan sebagainya. Sambil duduk-duduk nunggu mobil ada rambutan di atas, panjat dia. Atau truk lewat, dekat tuh deh mobil dengan buah-buahan, langsung diambil sambil lewat. Ini bahagian-bahagian yang tidak masuk kategori mencuri, yang hukumnya sampai potong tangan. Hadis. Wa bisanadikum ila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sayyidina Abbad bin Shurahbil rajulan minna min bani Gubar wa bi ma'nahu.
Babu man qala innahu ya'kulu mimma saqat. Bab orang yang berkata sesungguhnya dia hanya memakan dari sesuatu yang jatuh. Saya enggak ngambil, cuman makan yang sudah dijatuh di tanah. Misalnya cari Utsmani wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa hadha lafzu Abi Bakar an Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu ibn Abi Hakam al-Ghifari yaqul haddathatni jaddati an ammi Abi Rafi' ibn Amr al-Ghifari qala kuntu gulaman armi nakhlal ansar fa utiya bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam lima tarmi an-nakhla qala akulu qala fala tarmi an-nakhla wa qul mimma yasqutu fi asfaliha thumma masaha ra'sahu faqala Allahumma ashbi' batnahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Rafi' bin Amr al-Ghifari, kata beliau, kuntu gulaman, aku dulu masih anak-anak, armi nakhlal ansar, aku lempar kormanya orang Ansar. Nah, itu kan ingat, kalau sekiranya waktu SD antum melempar-lempar buah rambutan orang lain, itu kan perbuatan sahabat. Nah, waktu anak-anak kan tidak ada masalah. Tapi kalau jadi bapak orang juga kayak gitu, nggak ada riwayat bapak-bapak melempar korma. Ya ada tuh anak-anak melempar korma milik orang Ansar. Lalu dibawalah aku menghadap Nabi SAW. Nabi katakan, wahai gulam, lima tarmi nakhal, kenapa kamu lempar pohon korma orang? Artinya lempar buahnya. Kata beliau, aku pengen makan, wahai Nabi. Nabi sabdakan, fala tarmin nakhal, jangan kamu lempar korma. Kul mimma yaskutu fi asfaliha, makanlah sesuatu yang jatuh di bawahnya. Kalau jatuh di bawah kutip nggak ada masalah. Summa masar sahu, kemudian beliau mengusap kepala anak tersebut. Nabi doakan, Allahumma asbi' batnah, ya Allah kenyangkanlah perutnya. Nah, ini yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika beliau berjalan-jalan, nampak anak-anak sedang melempar-lempar korma. Ada satu anak menghampiri beliau, wahai Amirul Mukminin, saya tidak melempar korma, saya cuma ngutip yang jatuh saja. Nah, kemudian Sayyidina Umar meminta satu biji daripada korma tersebut. Babu fi man qala la yahlib. Bab pendapat ulama mengatakan tidak boleh memerah susu. Ini hadis yang tadi. Yang hadis yang tadi itu boleh memerah susu. Hadis yang ini tidak boleh memerah susu. Berarti ada dua hadis yang bertolak belakang. Nah, kalau ada dua hadis yang bertolak belakang, ada dua cara penyelesaiannya. Satu, mengkaji rawi. Nah, ada tiga penyelesaiannya. Satu, jam'ul bainad dalilain. Yang kedua, nasih mansukh. Yang ketiga, tarjih. Kalau sampai tarjih, ada dua sisi tarjih. Satu rawi, satu matan. Untuk matan ada 12 penjelasan. Untuk rawi ada 14 sisi tarjih. Nah, nggak tahu, nggak pandai, wajib bermazhab. Nah, kalau pandai silakan bikin mazhab sendiri. Baca hadisnya. وبسنن إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة المالك النافع عن عبد الله عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم دروعهم ومواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. Nah, darikan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali memerah oleh siapapun masyata ahadin, hewan ternak orang lain, bi ghairi izni, dan tanpa izinnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah menginginkan oleh salah seorang kalian, antuhta masyrabatuhu, bahwa didatangkan masyrabahnya, minumannya, fatuksara khizanatuhu, lalu dipecahkan tempatnya atau wadahnya, fayuntasala ta'amuh, lalu dikeluarkan atau terkeluar makanannya,
fa innama tahzunu lahum duru'u mawasyiatihim atimatihim, hanya saja menyimpan bagi mereka pemilik oleh kantong-kantong susu hewan ternak mereka atimatahum akan makanan mereka. Jadi sebagaimana kamu tidak ingin kantong makanannya dipecahkan atau wadah makanannya dipecahkan lalu keluar makanannya, maka begitulah semestinya kantong susu itu adalah penyimpanan dari makanan susu yang ada, yang diperuntukkan untuk pemiliknya. Kalau kamu peras, sama saja kamu memecahkan kantong atau tempat makanan orang lain. Maka jangan sekali-kali memerah oleh salah seorang kalian hewan ternak siapapun kecuali dengan izinnya. Nah, kalau kita lihat hadis yang ini nomor 2620, itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang tadi 2616 itu terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Nah, kalau kita lihat sanad hadisnya, maka lebih sahih kepada hadis Imam Bukhari dan Muslim. Apakah boleh langsung tarjih? Apakah masih bisa jam'ud bainad dalilain? Ada kemungkinan. Di sini mungkin hadis ini umum, kemudian ditaksis bagi musafir yang terdesak, itu hukumnya boleh. Bisa saja begitu. Bisa saja nasib mansukh, kita tak tahu mana hadis duluan mana yang akhir. Bisa saja tarjih. Nah, untuk menentukan tiga sisi ini kita tidak punya kemampuan. Mana yang dipakai metode di sini? Jam'ul bainal dalilain, nasib mansukh atau tarjih? Nah, daripada pusing mikirinnya, mendingan bermazhab saja. Nah, untuk sementara berhati-hati saja. Nah, untuk hari ini nggak perlulah sampai memeras kambing orang lain kalau haus. Udah banyak kedai di mana-mana di zat tersebut. Nah, babun fit ta'ah, bab dalam taat. Hadis. Komisioner Komite Qala hadana Zuhair bin Habib Qala hadana Hajjaj Qala Ibnu Jurayj ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu ulil amri minkum fi Abdillah bin Qais bin Adi ba'dahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin akhbarani Ya'la an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dirikan dari Ibnu Jurayj radhiyallahu an, ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu turun perihal Sayyidina Abdullah bin Qais bin Adi yang mengirim akannya oleh Nabi SAW dalam sebuah pasukan. Akhbaranihi Ya'la, memberitakan kepadaku perihal tersebut oleh Ya'la dari Imam Sa'id bin Jubair dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sanadnya terbalik. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Jurayj, dari Ya'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ayat di atas turun perihal Sayyidina Abdullah bin Qais. Jadi Nabi memerintahkan siapapun pemimpinnya wajib untuk ditaati. Itu makna ulil amri minkum. Jadi ulil amri lebih dekat maknanya pada ayat ini sesuai dengan hadis yang disampaikan, yaitu pemimpin. Nah, ulil amri minkum. Hadis. بسندكم إلى قال حدثنا عمر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حديثا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم أن يفتحوا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار فأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها فقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف.
Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan besar. Wa ammara alaihim, menjadikan amir ya Nabi atas mereka seorang laki-laki. Wa amarahum, sudah berjalan pasukannya sampai pada satu tempat, memerintahkan ia amir akan mereka ayasma'u lahu wa yuti'u, bahwa wa amarahum, memerintahkan ia Nabi, masih dari Nabi, memerintahkan ia Nabi akan mereka pasukan untuk mendengar perintah kepadanya amir dan mentaatinya. Ada kalimat yang dibuang, perjalanan dilanjutkan sampai pada satu tempat yang dituju. Fa'ajjaja naran, menyalakan ia amir akan api, dibuat api unggun. Wa amarahum, memerintahkan ia amir akan mereka untuk masuk dalam api. Nah, tadi kalian ingat pesan Nabi? Apa kata Rasul sebelum berangkat? Sami'na wa ata'na. Nah, sekarang saya perintahkan kalian masuk api unggun ini. Ini anehnya kalau ketemu amir yang kayak gitu. Fa'aba qaumun ayyadkhuluha, engganlah kaum mereka masuk akannya. Mereka gunakan logika. Nah, ini bahasanya kesesatan itu kalau memahami agama dengan tekstual. Mereka katakan apa? Innama fararna minan nar, hanya saja kami itu lari dari api. Kami itu enggak mau masuk api neraka, maka kami masuk Islam. Kalau sampai kamu masuk Islam juga mesti masuk api, itu apa kami masuk Islam? Itu logika berfikirnya. Wa arada qaumun ayyadkhuluha, dan menginginkan oleh satu kaum untuk masuk api. Sebagian enggak mau, sebagian mau. Sebagian mengatakan, kata Nabi, sami'na wa ata'na, ya, kalau suruh masuk api kami masuk api. Sebagian siap untuk terjun ke dalam api. Sebagian mengatakan kami Islam tu karena lari dari api, untuk apa pula kami mau masuk api. Sampailah cerita itu kepada Nabi SAW. Lau dakhaluha, kalau mereka sempat masuk ke dalam api, atau dakhalu fiha, masuk dalam api, lam yazalu fiha, mereka akan senantiasa dalam api. Artinya mereka akan masuk neraka. Nabi bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada taat dalam rangka maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu ada perkara yang baik. Nah, jadi datang lagi penjelasan pada Nabi, karena ada keliruan pemahaman, dikira taat mesti taat semuanya. Taat kepada amir itu hanya dalam ketaatan Allah. Kalau maksiat kepada Allah enggak boleh ada taat di dalamnya. Termasuk ketaatan tidak boleh sholat Jumat, itu enggak perlu ditaati. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaydillah qala hadatsana Nafi' an Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sam'u wat-ta'a al-mar'i al-muslimin fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sam'u wat-ta'a, mendengar perintah dan mentaati terhadap setiap muslim adalah kewajiban terhadap setiap muslim, fima ahabba, pada sesuatu yang ia sukai, wa kariha, dan sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi tidak boleh mentaati karena kita suka, atau meninggalkan perintah pemimpin karena tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada dengar, tidak ada istilah taat. Lanya nafi jenis.
didengarkan pun tidak perlu, ditaati apalagi. Hadis. بسند الكل قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد ابن حلال عن بشر ابن عاصم عن عقبة ابن مالك بن رهطه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Malik min rahtihi, artinya dari kaum beliau. Qala berkata ya Sayyidina Uqbah bin Malik atau orang dari kaumnya telah mengirim oleh Nabi SAW sariyatan, sebuah pasukan. Fasalahtu rajulan minhum sayfan. Salahtu artinya aku persenjatai. Salahtu, aku beri senjata, aku persenjatai salah seorang dari mereka sayfan, dengan pedang. Falamma raja'ah, maka tatkala kembali ia, qala berkata laki-laki tersebut, "Lau ra'aita ma lamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lamana ay lama yalumu. Jikalau sekiranya kamu melihat sesuatu yang mencela akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kamu tahu, kalau sekiranya kamu ada pada saat itu, kamu bisa melihat celaan Nabi kepada kami. Nabi berkata kepada kami, "A'ajaztum, apakah kalian tidak mampu? In ba'astu rajulan minkum, iz ba'astu, jika aku kirim salah seorang dari kalian, falam yamdi li amri an taj'alu makanahu may yamdi li amri." Bahwa dia tidak melalukan, artinya menyelesaikan bagi perintahku, maka dia tidak bisa menyelesaikan atau melanjutkan bagi perintahku apa yang mereka tidak mampu, bahwa kalian menjadikan pada posisinya orang yang bisa menjalankan perintahku. Jadi kata Nabi SAW, apakah kalian tidak mampu? Kalau ada di antara kalian tidak bisa menjalankan apa yang saya perintahkan, suruh orang lain untuk menjalankannya. Artinya bagaimana perintah Rasul harus dijalankan. Kalau kita tidak mampu, suruh orang lain. Jangan sampai perintah yang Nabi perintahkan itu tidak terlaksana dikarenakan orang yang diperintahkan Nabi berhalangan. Maka Nabi tegur kelompok daripada Sayyidina Uqbah bin Malik, karena di antara mereka mengabaikan satu perintah alasan tidak mampu. Seharusnya kata Nabi, kalau nggak mampu tolong suruh orang lain untuk melaksanakannya. Nah, itu beberapa hadis tentang taat. Satu, taat, wajib taat dan setia. Yang kedua, nggak boleh taat setia pada maksiat. Yang ketiga, harus taat baik perkara kita senang atau tidak senang. Yang keempat, kalau kita tidak mampu taat melaksanakan perintah, suruh pengganti yang lain. Babu ma yu'maru min indimamil askar. Bab perkara-perkara yang diperintahkan dari indimam. Indimam itu artinya menyatukan askar wasaati dan kemampuannya. Hadis. وبسند كل قال حدثنا عمر بن عثمان الحمصي ويزيد بن قميس من أهل حبلة ساحل حمصة. هذا لفظ يزيد قال حدثنا الوالد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الغشاني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا بالشعاب
والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمه. Nah, jadi diperintahkan kalau ada pasukan itu untuk apabila singgah di satu tempat mesti bergabung. Enggak boleh berpencar-pencar, harus bersatu tempat istirahatnya, dan sa'ah itu semua kemampuannya dikumpulkan di satu tempat. Hadis diriwayatkan daripada Abu Ubaid dari Sayyidina Abu Sa'labah Al-Khushani, kata beliau adalah manusia di zaman Nabi, namanya sahabat, adalah sahabat-sahabat Nabi. Idza nazalu manzilan, apabila mereka singgah di sebuah persinggahan, apakah itu perjalanan mau perang atau perjalanan tafarraqu, mereka terpencar-pencar, maka berpencar-pencar fisya' di jalan antara bukit-bukit, wal audiyah di lembah-lembah, memencar semuanya. Maka berkatalah Nabi SAW, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab, sesungguhnya terpencar-pencarnya kalian pada ini jalan-jalan antara dua gunung dan lembah-lembah, hanya saja demikian karena syaitan. Itu karena pengaruh syaitan. Syaitan akan memberikan peluang kepada kalian, memberikan peluang kepada musuh kalian supaya kalian bisa diserang. Nah, kejadian ini berkaitan kejadian ketika Nabi SAW pada saat itu menggantungkan senjatanya di atas dahan sehingga Nabi ketiduran dan diambil oleh seorang Arabi. Ini dalam kejadian yang sama. Falam yazal ba'da dzalik manzilan, maka tidak singgah ya Nabi setelah itu pada tempat persinggahan kecuali ngumpul sebagian mereka sahabat ke sebagian yang lain, sehingga dikatakan law busita alaihim thawbun, kalau dihamparkan, kalau dibentangkan di atas mereka satu lembar pakaian, la ammahum, sungguh menutupi ia satu lembar pakaian akan mereka. Itu merapatnya. Jadi enggak boleh tidur mencar-mencar. Kalau singgah sebuah rombongan harus satu tempat, dan sebagian tempat lain, sebagian tempat yang lain. Nah, ketika rombongan berangkat, dia baru bangun, ternyata dia tidur sendiri tingkat 2. Kan masalah itu. Kita ada jalan 2 kilo, mana sebulan? Tadi dia tidur di loteng tingkat 2, akhirnya dia ketinggalan. Hadis. بسند إلى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الرحمن الخطعمي عن براء بن مجاهد اللخمي عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas Al-Juhani radhiyallahu an, dari Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayah beliau, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Anas Al-Juhani, beliau berkata, aku pernah ikut perang bersama Nabi SAW, ghazata kadza wa kadza, perang ini, perang ini. Pada yakan nas al-manazil, maka membuat sempit oleh manusia akan tempat-tempat singgah. Maksud membuat sempit adalah dia mengambil lebih daripada keperluannya. Nah, sebetulnya cukup untuk 2 orang, tapi dia pakai untuk sendiri. Sekelilingnya itu dia letakkan barang-barangnya. Wa qata'u at-tariq, mereka memotong jalan, artinya mengganggu perjalanan. Tidurnya sampai mengganggu orang lewat.
maka mengirim oleh Nabi SAW akan penyeru memberikan seruan kepada sahabat, anna man dayyaqa manzilan, sesungguhnya orang yang menyempitkan tempat singgah, artinya mengambil tempat lebih pada keperluan yang semestinya, au qata'a tarikan, atau memotong jalan, mengganggu perjalanan, artinya alur jalan, fala jihadalahu, tidak ada nilai jihad baginya. Hadis. بسند لكم إليه قال حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سالم بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. Bima'nahu, hadisnya sama dengan hadis di atas tapi redaksinya berbeda. Babun fi karahiyati tamanni liqa'al adu, bab makruh hukumnya berangan-angan bertemu musuh. Nah, jangan sampai berangan-angan untuk bertemu musuh. Hadis. وبسند لكم إلى قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفازاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضار مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي عقبة حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو فاسألوا الله تعالى العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب فهدم الأحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. Jadi itu namanya apa? Tadlis atau ziyadah hadis. La yuqbalu riwayatuhu, tidak boleh terima riwayatnya yang nama-nama hadis Nabi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Ma'mar, beliau adalah juru tulis kepada Salim bin Nadar. Qala, telah menulis kepada beliau oleh Abdullah bin Abi Aufa. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa ketika keluar ke Haruriyah, sebuah perperangan, sebuah tempat, yaitu dalam rangka memerangi Khawarij, Haruriyah. Sehingga Nabi ketika seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah kami wajib mengqadha solat yang tertinggal karena haid? Apa kata Sayyidah Aisyah? Haruriyatun anti, apakah kamu orang Haruri, yaitu pengikut Khawarij yang mewajibkan qada solat bagi wanita yang berhaid. Jadi Khawarij itu bukan kurang amal, tapi amalnya lebih mujahadah daripada sahabat. Sehingga Nabi sabdakan, kalau kamu melihat amalnya, kalian akan merasa kurang. Solat orang berhaid wajib diqadha. Solat yang tertinggal bagi orang berhaid wajib diqadha. Nah, itu maknanya Haruri. Jadi beliau dikirim untuk memerangi pasukan Haruri. Sesungguhnya Nabi SAW fi ba'di ayyamihi, di sebagian hari-harinya Nabi, allati fihal aduwa allati laqiya fil aduwa, hari yang Nabi bertemu pada hari tersebut akan musuh, Nabi bersabda, hai manusia, la tatamannaw liqa'al adu, jangan berangan-angan untuk bertemu musuh. Wasallallahu ta'ala afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyat. Tapi apabila kalian telah bertemu dengan mereka, maka sabarlah. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya surga berada di bawah bayangan pedang. Kemudian Nabi baca doa, Allahumma ya munzilal kitab, wa zat yang menurunkan kitab, zat yang telah mengirimkan awan, zat yang telah memporak-porandakan ahzab, yaitu di perang Khandaq, ihzimhum, kocar-kacirkan mereka, wansurna alaihim, tolong kami di atas mereka. Itu salah satu doa dalam perang. Babu may doa inda liqa, sesuatu yang dibaca berdoa, sesuatu yang dibaca ketika berdoa saat bertemu dengan musuh. Artinya doa ketika bertemu dengan musuh di medan perang. Hadis
وفي لك أنس بن علي قال أخبرنا أبي قال سمعت مثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عدودي ونصري بك أهول وبك أسول وبك أقاتل. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berperang beliau baca doa Allahumma anta adudi, ya Allah engkaulah penolongku. Adudi itu maknanya pangkal lenganku, maksudnya yang menguatkan aku. Anta nasiri, engkau yang menolongku, denganmu aku punya kekuatan, denganmu asulu. Asulu maknanya aku menanggung penderitaan bertemu dengan musuh. Asulu wabika uqatilu, denganmu aku berperang. Abi Lakusana Sayyid bin Mansur qala sana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana ibn Aun qala katabtu ila Nafi as'aluhu an du'al musyrikin indal qital fakataba ilayya anna dhalika kana fi awal al-Islam faqad aghara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustalik wa huwa gharrun an'amuhum tusqa ala al-ma'i faqad la muqatilatahum sabayahum asaba yawmaizin Juwairiyah bintul Haris haddatsani bidzalika Abdullah wa kana fi dzalikal jais. Nah, hadis ini sebelum kita baca kita lihat pembahasan dalam hadis sebelumnya, yaitu tentang du'ail musyrikin. Nomor berapa? (12) Nah, du'ail musyrikin di atas dikatakan ajak pertama masuk Islam. Ketika mau masuk Islam selesai, kemudian diajak untuk pindah ke Madinah, maka haknya sama dengan Muhajir dan Ansor. Kalau tidak mau bayar pajak, kalau mau perang. Kemudian ada kalimat jangan melakukan tagdiru. Nah, uzu wala tagdiru wa qatilu man kafara billah, uzu wala tagdiru wala tagullu wala tumatsilu. Nah, berarti urutan berperang itu diawali dengan dakwah, ajak masuk Islam, tawarkan pajak, kemudian kalau nggak mau baru perang. Nah, di sini diriwayatkan daripada Ibnu Aun, aku tulis surat kepada Imam Nafi'. Aku bertanya kepada beliau tentang mengajak orang musyrik ketika perang. Nah, tolong Imam jelaskan kepada kami bahasanya sebelum kita berperang dengan orang musyrik, kami temukan hadis ajak mereka untuk Islam lebih awal, kemudian bayar pajak, kalau nggak mau berperang. Pilihan ketiga perang. Fakataba ilayya, beliau tulis surat kepadaku, dzalika kana fi awalil Islam. Hal itu ada dulu di awal Islam. Nah, di akhir-akhir Islam nggak ada lagi main ajak-ajak. Nah, langsung datang, langsung serang. Nggak ada diajak dikasih masa 3 hari, kasih masa 7 hari, berpikir Islam atau tidak. Itu kata Imam Nafi'. Dalil beliau mana? Waqad aghara an-nabiyyu, sungguh menyerang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Bani Mustalik. Wa hum gharrun. Warun artinya mereka sedang lengah, mereka sedang lalai. Artinya mereka diperangi Nabi, sebelumnya tidak ada pemberitahuan, sebelumnya tidak ada dakwah untuk masuk Islam atau keringanan bayar pajak, tapi Nabi langsung menyerang langsung. Wa an'amuhum tusqa 'alal ma', sementara hewan ternak mereka masih diberi minum di atas air. Ada di antara mereka yang kasih minum hewan ternaknya, ada yang masih menyangkul di sawah. Faqatala muqatilatahum, membunuh ia Nabi akan tentara-tentara mereka. Wasaba sabayahum, Nabi tawan tawanan mereka. Wa asaba, mendapatkan ia Nabi pada hari itu Sayyidah Juwairiyah bintul Harith
yang kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Haddatsani bidzalik Abdullah, dan adalah wa ka'anna fi dzalikal jaish, seolah-olah beliau ada dalam pasukan tersebut. Nah, ini di antara hadis yang bertolak belakang dengan hadis sebelumnya. Nah, di sini ada pernyataan dari satu tabi'in bahasanya hadis yang tadi mansukh, ini nasikh. Nah, tadi kita belajar tentang nasikh mansukh. Apabila bertemu dua hadis yang bertolak belakang, bagaimana cara penyelesaiannya? Opsi kedua adalah nasikh mansukh. Dari mana kita mengetahui nasikh mansukh? Bisa daripada perkataan Nabi itu sendiri, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Bisa dari perkataan sahabat, bisa dari perkataan tabi'in. Di sini adalah Imam Nafi', kata beliau itu dulu di awal Islam. Nah, setelah Islam Nabi nggak ada, setelah akhir-akhir Islam Nabi tidak ada main dakwah, langsung saja dilakukan penyerangan. Khair. Hadis. Nabi Alaihissalam Musa bin Ismail qala sana Hamad qala akhbarana Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yugiru inda salati subhi wa kana yatasamma'u wa idza sami'a adanan amsaka wa illa agara. Nah, ini metode dakwah, metode perang di akhir-akhir Islam. Ketika Islam sudah punya kekuatan, ketika dakwah Islam sudah dikenal oleh yang lain, artinya semua negara-negara sudah kenal dengan Islam. Tapi ketika mereka tidak mau, berarti memang tidak mau, bukan karena tidak kenal. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW karena ada ya Nabi yughiru, melakukan penyerangan ketika salat subuh. Ada ya Nabi melakukan penyerangan ketika salat subuh. Wa kana yatasamma, ada ya Nabi mendengar-dengar, memperhatikan, artinya mencari informasi, artinya tentang suara azan. Yatasamma itu artinya mendengarkan suara azan. Coba dengarin dulu, ada nggak azan di kampung itu? Fa iza sami'a adzanan, apabila Nabi mendengar azan, amsaka, Nabi tahan diri. Oh sudah, jangan diperangi. Berarti di sana ada muslim. Wa illa, jika tidak, nggak ada kedengaran suara azan ketika azan subuh berkumandang, aghara, Nabi langsung menyerang. Berarti hadis ini menunjukkan bahasanya dakwah mengajak kepada tiga hal sebelum perang itu di awal Islam. Hadis. Nabi Alaihissalam Sa'id bin Mansur qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik bin Naufal bin Musahib an Ibn Nisam al-Muzani an Abi qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah faqala idza ra'aytum masjidan aw sami'tum mu'azzanan fala taqtulu ahadan. Muazzanan. Siapa tu muazzan? Siapa muazzan sekarang? Mu'azzinan fala taqtulu ahadan. Diriwayatkan daripada Ibni Isam Al-Muzani dari ayah beliau, Sayyidina Isam Al-Muzani radhiyallahu an telah mengirim akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, dalam pasukan kecil. Berkata, ya Nabi, idza ra'aitum masjid, apabila kalian melihat tempat ibadah masjid atau kalian dengarkan muadzin, jangan kalian bunuh siapapun. Babul makri fil harbi, bab menipu daya dalam perang. Nabi Alaihissalam Sa'id bin Mansur qala sana Sufyan an Amr wa annahu sami'a Jabiran radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khuda'ah. Perang itu tipu daya. Dalam perang boleh menipu. Nah, dalam perang nggak ada masalah bikin tipu daya, sehingga diperbolehkan orang-orang tua mencat rambut warna hitam untuk perang, kemudian melapisi pedang dengan perak supaya terlihat mengkilat. Kemudian sistem perang yang dilakukan oleh Sayyidina Qaqab bin Amr At-Tamimi, mengirim pasukan 100 sehingga terlihat lebih banyak. Kemudian dengan yang lain-lainnya, itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan di dalam berperang. Al-harbu khud'ah. Hadis. Abi
لنا محمد بن عبيد قال سنا بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi idza arada ghazwatan, apabila Nabi menginginkan berperang, warra menyembunyikan ya Nabi ghairaha akan selainnya perang. Nah, diambil kalimat tauriyah. Nabi warra menyembunyikan, melakukan tauriyah selain perang. Nabi buat peribahasa yang sebagian memahaminya perang, sebagian memahaminya yang lain. Wa kana yaqul al-harbu khada'ah. Perang itu adalah penipuan. Perang itu adalah tipu daya, strategi untuk mengelabui musuh. Jadi tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Qala Abu Daud lam yaji bi ila Ma'mar, tidak merekam dengannya oleh kecuali Ma'mar, yuridu qawlu al-harbu khada'ah. Dengan ini sanad hanya saja yurwa diriwayatkan dari Ammar bin Dinar dari Sayyidina Jabir, dari hadis Sayyidina Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Babun fil bayat. Naam. Abi Sana Hasan bin Ali qala sana Abdul Samad wa Abu Amir an Ikrimah bin Ammar qala sana Iyas bin Salamah an abihi qala Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam faghazawna nasan minal musyrikin fabayyatnahum naqatuluhum wa kana si'aruna tilkal laila amit amit. Babun fil bayat, bab menyerang di tengah malam. Bab bayat menyerbu di malam hari. Bolehkah melakukan penyerbuan di malam hari dengan tujuan supaya tidak ada perlawanan dari musuh? Diriwayatkan daripada Iyas bin Salamah dari bapak beliau Sayyidina Salamah radhiyallahu anhu qala Ammar telah melantik pemimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kami akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faghazawna, maka kami berperang nasan akan manusia dari musyrikin, fabayyatnahum, maka kami buat malam akan mereka. Kami tunggu malam akan mereka, lalu kami perangi mereka. Dan adalah syiar kami malam itu amit-amit. Nah, pokoknya bilang amit-amit berarti itu kami itu. Amit-amit, amit-amit, berarti kita itu. Amit-amit, apa ini amit-amit? Berarti dia musuh. Nah, itu caranya. Karena saat itu kan gelap. Kalau ada penerangan, orang akan tahu. Nah, kalau sekarang kalau ada penerangan, orang santai. Kenapa? Semua tempat terang. Tapi pada saat itu kalau ada penerangan, ada obor dan misalnya, itu pasti orang akan melihat bagaimana pergerakan musuh. Kata Salamah, maka aku bunuh dengan tanganku pada malam itu 7 ahli bait, 7 penghuni rumah daripada musyrikin. Jadi main culik saja. Tidur dia ketuk pintu, tok tok tok, masuk bantai. Nah, ketuk lagi masuk, sampai belum 7 rumah dibunuh. Tentu dipilih-pilih, wanita enggak dibunuh, anak-anak enggak dibunuh, laki-laki saja. Babun fi luzumis saqah. Apabila kau sana Hasan bin Syawkar qala sana Ismail bin Al-Ulayya qala sana Hajjaj bin Abi Uthman an Abi Zubair anna Jabir bin Abdullah haddathahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masiri wa yurji'a da'ifa wa yurdifu wa yad'u lahum. Saqah artinya barisan paling belakang dari pasukan perang. Luzumis saqah melazimi barisan paling belakang. Asal perang pasti barisan paling belakang. Asal perang barisan paling belakang. Diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Jabir bin Abdullah haddatsahum menyampaikan hadis kepada mereka qala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir. Nabi itu memisahkan diri
meninggalkan diri dalam perjalanan. Jadi dibiarkan pasukan berjalan, Nabi belakang, memisahkan diri, tentu dengan beberapa kawan lainnya. Fayusjid daif, maka Nabi akan membantu atau akan menghalau, bahasanya suku, akan menghalau orang lemah. Wa yurdifu, dan Nabi akan memboncengi. Wa yad'u lahum, dan Nabi akan mendoakan mereka. Jadi di sini amir pasukan itu dianjurkan untuk berjalan di belakang. Luzumis safo, berjalan di belakang rombongan. Nah, kalau dalam dakwah terbagi dua. Kalau malam hari, amir di mana? Oh, siang hari? Depan. Katanya begitu. Allahu a'lam. Khair. Yang penting dalil belakang udah ada dulu, nanti cari dalil depan. Babun alama yuqatalu musyrikun, atas dasar apa dibunuh atau diperangi orang musyrik. Naam. Apabila kesana Musaddad qala sana Abu Muawiyah anil Ahmas an Abi Saleh an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha mana'u minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah." Jadi atas dasar apa diperangi orang musyrik? Karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan kalimat tersebut, mana'u minni, mereka telah melindungi dari aku darah mereka, harta mereka, kecuali dan haknya harta. Haknya harta yaitu zakat. Sehingga atas dasar inilah Sayyidina Abu Bakar tetap memerangi orang yang mau bayar zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka di atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis Apabila kesana Sa'id bin Yaqub At-Talqani qala sana Abdullah bin Mubarak an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa ay yastaqbilu qiblatana wa ay yakunu dhabihatana wa an yusallu salatana fa idza fa'alu dzalik haruman alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum ma'al muslimin wa alaihim ma'al muslimin. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Sayyidina Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwa mereka menghadap ke kiblat kita, bahwa mereka memakan sembelihan kita, bahwa mereka solat seperti solatnya kita. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal demikian, haram terhadap kita menumpahkan darah mereka dan merampas harta mereka kecuali haknya. Lahum ma'alil muslimin, hak mereka sama dengan hak kaum muslimin. Alaihi ma'alal muslimin, kewajiban mereka sama dengan kewajiban kaum muslimin." Hadis Bila sana Sulaiman bin Daud al-Mahriyu qala habarana ibn Wahb qala habarana Yahya bin Ayyub an Humayd at-Tawil an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil al-musyrikin, bima'nahu. sama hadisnya dengan di hadis di atas. Naam. Apabila kesana Hasan bin Ali wa Utsman bin Abi Syaibah al-ma'na qala hadatsana Ya'la bin Ubayd an al-A'mash an Abi Zabian qala hadatsana Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ilal furqati fanuziru bina farabu fa'adrakna rajulan falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fadarabnahu hatta qatalnahu fazakartu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man laka bila ilaha illallah yawmal qiyamah faqultu ya Rasulullah inna ma qalaha maqafatas salahi qala Salah itu. Itu salah. maqafatas silahi qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam min ajli dzalika qalaha amla
man laka bila ilaha illallah yawmal qiyamah wa ma zala yaquluha hatta wadittu anni lam uslim illa yawma idzin. Nah, Wahabi. Ini dalil untuk antum satu lagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu an qala ba'atsana, telah mengirim akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan, pasukan yang tidak ada nabi di dalamnya, ilal Huruqat. Huruqat nama tempat. Nama itu satu nama kubilah daripada Juhainah. Panadhiru bina. Panaziru artinya alimu. Mereka sudah tahu kedatangan kami. Faharabu, mereka lari. Padrakna rajulan, kami kejar satu orang. Falamma ghasyinahu, maka tatkala kami dapati akannya, sudah kami kepung, dia bilang la ilaha illallah. Padrabnahu, kami penggal kepalanya, hatta qatalnahu, sehingga kami bunuh akannya. Maka kami ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Nabi? Malaka, siapa yang melindungi kamu nanti dengan kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Kalau kalimat itu menuntut kamu, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapin saya? Siapa yang akan melindungi kamu dari kalimat itu nanti pada hari kiamat? Saya bilang, ya Rasulullah, innama qalaha makhafatas silah. Hanya saja dia baca kalimat itu karena takut dari senjata, takut mati. Nabi bersabda, afala syaqaqta an qalbih, apakah kamu sudah belah dadanya? Sudah kamu belah hatinya sehingga kamu tahu min ajli zalik qalaha, dari karena apa dia ucapkan kalimat itu? Dari karena demikian, artinya takut dia ucapkan kalimat itu atau tidak? Man laka bila ilaha illa yaumil qiyamah, siapa yang melindungi kamu nanti dari tuntutkan kalimat itu pada hari kiamat? Pamazala yaquluha, senantiasa Nabi mengatakan kalimat itu sehingga aku kepengen, sesungguhnya aku belum Islam kecuali sejak hari itu. Kalau hari itu aku baru masuk Islam, tentu aku tidak dimarahi begitu oleh Nabi. Nah, ini hak dari orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia ucapkan karena terpaksa sekalipun, diragukan imannya dengan kalimat itu karena di medan tempur, tapi kalau dia ucapkan sekali tidak boleh dianggap kafir. Nah, sementara dia katakan kafir kepada orang yang lahir dari rahim Islam, yang sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, sudah haji, sudah puasa, sudah sedekah, sudah zakat, semuanya sudah. Cuma satu kesalahannya karena tawasul, jadi kafir. Nah, apa yang dikatakan nanti oleh Salafi Wahabi ketika berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Terakhir, Bila kesana Qutaibah bin Sa'id an Layth an Ibn Shihab an Atha bin Yazid al-Laythi an Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar an al-Miqdad bin Aswad annahu akhbaru anhu qala ya Rasulullah araita in laqitu rajulan min al-kuffari faqatalani fadaraba ihda yadayya bis-sayfi thumma ladha minni bisyajaratin faqala aslamtu lillah afaqaltuhu ya Rasulullah ba'da an qalaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtuluhu faqultu ya Rasulullah innahu qata'a yadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtalahu fa anta bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, beliau berkata, ya Rasulullah, apa pendapatmu in laqitu rajulan, jika aku menemui salah seorang dari orang kafir, faqatalani, maka dia memerangi aku, fadaraba ihda yadayya bisayf, dia potong salah satu tanganku dengan pedang, summa ladza minni bisyajaratin, kemudian beliau dia berlindung dariku di sebalik pohon. Dia potong tangan saya, kemudian dia lari ke balik pohon. Pas dari balik pohon itu dia katakan aslamtu lillah, aku sudah masuk Islam. Padahal barusan dia sudah potong tangan saya, cuman di balik pohon dia bilang aku sudah Islam. Afa aqtuluhu ya Rasulullah angqalaha,
ba'da an qalaha, apakah boleh aku membunuhnya ya Rasul setelah dia ucapkan kalimat itu? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan kamu bunuh akan dia. Aku katakan ya Rasulullah, innahu qata'a yadi, dia telah potong tangan saya. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan kamu bunuh akannya. Fa in qataltah, kalau kamu bunuh akannya, fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulah, sesungguhnya dia ada di posisimu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu berada di posisinya sebelum dia ucapkan kalimat yang telah diucapkan. Dia dalam posisi kamu, yaitu seorang muslim, kamu berada di posisi dia, yaitu posisi kafir. Nah, enggak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh menuduh dia kafir. Nah, cukup insyaallah. Ya karim, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah,